Oke, saya ucapkan salam, selamat malam, bisa lambaikan tangan semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kelas Bible Study. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur berkesempatan malam hari ini atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami semuanya, di mana kami yang ada di puncak, di Cisarua, di Jakarta. Kiranya Tuhan terus menyertai, sebab Roh-Mu yang tak terbatas selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama bagaimana Yesus yang adalah untuk mempertahankan kebenarannya sebagai Raja. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang dalam kesibukan dan aktivitas yang lain yang tidak bersempat bergabung dengan kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka semuanya, sehingga damai sejahtera tetap menjadi bagian kehidupan mereka semuanya. Kami yang ada dalam kelas ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian bagi kami, sehingga pengajaran-pengajaran yang kami peroleh malam hari ini terus menjadikan kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, dan kami semakin hari semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, bila kami terus senantiasa mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa
kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Besar kasih Allah pada kita. Kataku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Ku takkan lupa akan kasih-Mu. Ku ingat selalu, sebab kasih-Mu ajaib, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu Yesus yang baharui hidupku. Syukur kepadamu, oh haleluya. Tak terbatas kasih-Mu di dalamku, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, mengalir di dalamku, barui seluruh hidupku. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus. Kaulah kebenaran kami, Kaulah pujian kami. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, sungguh nyata perbuatan-Mu di dalamku, dan karya-Mu yang ajaib dan besar, yang selalu Kau perbuat, yang selalu Kau kerjakan. Sebab Kau mengasihi kami dengan begitu besarnya,
Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terpujilah namamu, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Sungguh kami cinta Kau, sungguh kami mengasihi Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kebaikan kemurahan bagi malam hari ini buat kami semuanya. Kami sungguh bersyukur kami ada dalam kelas ini. Hati kami yang rindu, hati kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Bila Kau puaskan, penuhkan dan setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pastor David Chan Urapi, sehingga malam hari ini pengajian apa yang disampaikannya benar-benar pada Engkau untuk membangun setiap kami, menguatkan setiap kami, memperteguh iman kami dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih urapi kami juga semuanya yang dalam kelas ini berikan kami hikmat pengertian sehingga kami boleh memperoleh sesuatu yang besar dalam pengajian malam hari ini. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, benar, kasih setia-Mu itu kekal. Kasih setia-Mu itu memuaskan kami. Oleh sebab itu, kasih karunia-Mu itu akan menarik kita untuk mengenal Engkau lebih lagi. Lapar dan haus akan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak dapat dibeli dengan apapun, karena itu semua adalah pekerjaan-Mu saja yang telah Engkau lakukan di kayu salib. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami kepada pengajaran hari ini yang benar-benar akan memperkuat iman kami terhadap Engkau. Kami tidak mau lepas dari Engkau, karena Engkaulah satu-satunya yang benar-benar menjadi harta karun bagi kami. Tuhan Yesus,
lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara, saya langsung saja. Sang Raja mempertahankan kebenarannya. Ya, ini adalah hari kedua dari Minggu Paskah. Sebelumnya hari pertama Yesus masuk dengan demonstrasi kerajaannya dengan keledai. Dia mengutuk pohon ara dan membersihkan bait suci. Ya, oleh karena itu orang-orang Farisi itu benci sekali sama Yesus dan mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Ya, di sini kita akan langsung mulai. Pada hari Selasa, jadi hari kedua Minggu Paskah, musuh-musuh Tuhan Yesus mencoba menjebaknya dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang berat. Orang-orang ini masih sakit hati karena perlakuan yang mereka terima dalam serangkaian perumpamaan yang telah ia berikan, yang telah kita belajar minggu lalu. Ia telah menyingkapkan, menelanjangi niat jahat mereka dan memperingatkan mereka bahwa mereka hanya minta penghakiman. Para pemimpin agama tidak senang dipermalukan di hadapan orang banyak. Mereka dengan sepenuh hati bertekad untuk menghancurkan Yesus. Dan mereka berharap untuk menjebaknya agar ada bukti, agar mengatakan sesuatu yang memungkinkan mereka untuk menangkapnya. Namun, di balik itu, ada alasan lain untuk pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak disadari oleh musuh-musuhnya. Yesus akan mati sebagai anak domba Allah, dan anak domba itu perlu diperiksa sebelum Paskah. Jika ada cacat apapun yang ditemukan pada anak domba itu tidak dapat dikorbankan. Yesus diperiksa di depan umum oleh musuh-musuhnya, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Oke, saudara, tentu saja interaksi pribadi antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama ini juga merupakan kesempatan untuk mengajari kita, kesempatan bagi mereka yang percaya diselamatkan. Bahkan seorang Farisi hampir saja masuk ke dalam kerajaan Allah karena kata-kata Yesus ini. Bahkan di saat-saat terakhir, saudara, masih ada harapan bagi orang berdosa, dan bahkan pemimpin agama yang sudah terhilang pun masih ada kesempatan asal dia percaya. Jika ia mau menerima kebenaran, bertobat, dan percaya. Saudara, ini penting juga bagi kita, walaupun kita sudah tersesat, kalau misalnya kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, kita masih ada kesempatan jika kita mau merendahkan hati kita, menerima kebenaran, bertobat, dan percaya. Ya, jangan ego diganti sama kebinasan kekal, rugi itu ya. Kalau orang dagang bilang, wah rugi habis gitu loh ya. Nah, di sini saudara, pengajaran hari ini ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang terlibat dalam diskusi publik di depan umum ini. 3 diantaranya dari musuh, dan 1 pertanyaan yang Yesus ajukan kepada mereka. Jadi hari ini kita akan belajar 1, mereka akan melakukan pertanyaan politik tentang pajak, pertanyaan doktrinal tentang kebangkitan, pertanyaan etika tentang hukum, dan yang keempat adalah pertanyaan pribadi dari Tuhan Yesus kepada musuh-musuhnya, yaitu tentang siapakah Mesias. Seru ya hari ini ya. Kita mulai, yang pertama adalah pertanyaan politik tentang pajak. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Jadi musuhnya gabung ya. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ya, harusnya mereka udah tahu ya kan, mereka bisa bicara gini. Tetapi katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus
tahu hati mereka. Ini nggak benar-benar mau nanya nih, ini cuma mau menjebak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Oke, mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Oke, saudara, jadi orang-orang Farisi dan Herodian sebenarnya musuh, tapi karena Yesus adalah ancaman, mereka gabung jadi ya. Tetapi musuh bersama mereka, yaitu Tuhan Yesus mempertemukan mereka. Orang Farisi menentang pajak pemungutan suara Romawi karena beberapa alasan. Satu, mereka tidak ingin tunduk pada kekuasaan non-Yahudi. Yang kedua, karena Kaisar dipuja sebagai dewa. Dan ketiga, mereka memiliki tujuan yang lebih baik untuk uang tersebut daripada memberikannya kepada Roma. Karena orang Herodian adalah pihak yang mendukung Herodes, mereka mendukung pajak ya. Bagaimanapun wewenang Herodes diberikan kepadanya oleh Kaisar, dan Herodes akan mengalami kesulitan untuk tetap berkuasa tanpa dukungan Roma. Jadi waktu itu adalah negara Palestina, adalah negara yang dijajah, dan orang Yahudi tidak memiliki kasih khusus kepada penakluk mereka. Setiap pajak yang harus dibayar oleh orang miskin merupakan pengingat lain bahwa mereka tidak bebas. Orang Zelaut, seorang organisasi bawah tanah, kelompoknya Yudas Iskariot ya, dari orang-orang Yahudi yang fanatik, sering melakukan protes terhadap Roma. Mereka menentang pajak Romawi apapun ya. Jadi orang Farisi, orang Zelaut, semuanya itu menentang pajak tersebut. Tetapi Roma anehnya memberikan dukungan, mereka tidak usah melakukan itu ya. Jadi mudah untuk melihat mengapa orang Farisi dan Herodian memilih pajak pemungutan suara sebagai umpan perangkap mereka. Jadi mereka membuat Yesus salah, ngomong ini salah, ngomong itu salah ya. Tampaknya di pihak manapun Yesus berpihak, ia akan menciptakan masalah bagi dirinya dan pelayanannya. Jika ia menentang pajak, ia akan bermasalah dengan Roma. Orang punya alasan untuk cari kesalahan dia. Tetapi jika ia menyetujui pajak, ia akan bermasalah dengan orang-orang Yahudi. Dia adu domba istilahnya. Yesus segera melihat rencana mereka. Ia tahu bahwa tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah untuk mendapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan, tetapi mencoba untuk menjebaknya. Mereka hanya drama seperti yang dilakukan banyak-banyak orang ini. Dan ini membuat mereka munafik. Ya, orang drama itu munafik, saudara. Atas dasar ini saja, ia bisa saja menolak untuk menjawab mereka. Namun, seperti yang dinyanyikan Pak Sony, karena kasihnya ini, dia takut orang-orang di sana tidak mengerti. Jadi walaupun dia ada resiko untuk menjawabnya, ia tetap menjawabnya. Namun ia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya tidak akan mengerti hal ini. Orang-orang masih awam yang masih bisa dibodoh-bodohin. Maka itu atas dasar kasihnya ini, dia menjawab. Inilah kesempatan baginya untuk membungkam musuh-musuhnya. Dan pada saat yang sama, dia bisa mengajarkan kepada orang-orang sebuah kebenaran rohani yang penting. Oke? Jadi kita udah lihat dia punya konteksnya. Jadi setiap penguasa mencetak koinnya sendiri dan menempelkan gambarnya sendiri pada koin-koin itu. Satu dinar atau satu penny atau satu denarius memiliki gambar kaisar di atasnya. Jadi itu adalah milik kaisar. Kata Yesus, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dalam jawaban yang sederhana ini, tetapi dalam, saudara, Yesus mengajarkan beberapa kebenaran penting. Orang Kristen harus menghormati dan menaati para penguasa. Hal ini diajarkan bagian lain dalam Perjanjian Baru, terutama Roma 13, 1 Petrus 2 ayat 13-17, dan 1 Timotius 2, itu ngajarin tentang bagaimana kita harus menghormati dan menaati para penguasa.
Orang Kristen memiliki kewarganegaraan ganda di surga sebagai anak Allah dan di bumi. Kita harus menghormati penguasa duniawi kita atau pemimpin terpilih, menaati hukum, membayar pajak dan berdoa untuk bagi semua yang berwenang. Orang Kristen tapi lebih harus menghormati dan menaati Tuhan. Saudara, Kaisar Roma bukanlah Tuhan. Meskipun pemerintah tidak dapat memaksakan agama, mereka juga tidak boleh membatasi kebebasan beribadah. Warga negara terbaik menghormati negaranya karena ia menyembah Tuhan. Nah, saudara, di sini penting sekali, manusia memiliki gambar Allah. Seperti koin memiliki gambar kaisar, manusia memiliki gambar Allah dan berhutang segala kepada Tuhan. Gambar kaisar ada pada koin, tetapi gambar Allah ada pada manusia. Dosa telah merusak gambar itu, tetapi melalui Yesus Kristus gambar itu bisa dipulihkan. Nah, hubungan antara agama dan pemerintah bersifat pribadi dan individual adalah benar bagi umat Allah untuk melayani dalam pemerintahan. Ada contohnya Daniel dan Yusuf. Namun salah jika pemerintah mengendalikan gereja atau gereja mengendalikan pemerintah. Karena umat Allah adalah gambar Tuhan sendiri, maka seperti koin harus diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak, maka manusia, apalagi umat Tuhan, harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang memiliki gambar Tuhan di dalam diri kita. Oke, itu adalah bagaimana Tuhan Yesus menjawab orang-orang tentang pajak. Bagian kedua adalah seorang Saduki yang akan bertanya-tanya mengenai kebangkitan. Ini adalah pertanyaan doktrinal. Oke, Matius 22 ayat 23 sampai 33. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Nah, dia akan menjebak juga ya. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Oke, saya ulangi lagi. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Orang banyak mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ya, pertama orang Herodian dan Farisi, Saduki pun dibungkam oleh Tuhan Yesus. Mari kita pelajari pertanyaan doktrinal tentang kebangkitan. Meskipun orang Farisi dan Herodian telah dikalahkan, orang Saduki memasuki medan perang dan mencoba menyerang. Perlu diingat bahwa kelompok ini hanya menerima otoritas dari kelima kitab Musa. Orang Saduki tidak percaya pada dunia roh atau dunia kebangkitan. Mereka sering menantang orang Farisi untuk membuktikan doktrin kebangkitan dari Musa, tetapi orang Farisi tidak terlalu berhasil dengan argumen mereka. Karena apa? Karena hal itu hanya dapat dibukakan setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ya, ilustrasi hipotesis orang Saduki didasarkan pada hukum Yahudi tentang pernikahan Levirat. Ya, yang tadi bilang kalau misalnya orang ini mati ninggalin istrinya dan nggak ada keturunan, maka saudaranya harus menikahi istri dari saudaranya untuk memberikannya keturunan. Ya,
dari Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Kata levirat berasal dari kata Latin levir yang berarti saudara laki-laki suami. Ini tidak ada hubungannya dengan suku Lewi ya. Tujuan dari adat istiadat ini adalah untuk melestarikan nama seorang pria jika ia meninggal tanpa ahli waris laki-laki. Di negara seperti Israel, di mana warisan keluarga merupakan hal utama, penting bagi setiap rumah untuk memiliki ahli waris. Dianggap sebagai aib bagi seorang pria yang menolak membesarkan keluarga bagi saudaranya yang telah meninggal. Orang Saduki mendasari ketidakpercayaan mereka terhadap kebangkitan pada fakta bahwa tidak ada wanita yang dapat memiliki 7 suami di kehidupan mendatang. Seperti banyak orang saat ini, mereka menganggap kehidupan mendatang sebagai perpanjangan dari kehidupan mereka saat ini, hanya saja lebih baik. Nah, ini saudara kita harus tahu ya, kehidupan kita di masa akan datang ya, bukan perpanjangan kehidupan kita masa ini, karena kita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih bagus dari kehidupan saat ini. Nanti saya akan ajarkan dalam pengharapan. Surga itu harus benar-benar kita ingini gitu loh, ya. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka bodoh. Mereka tidak tahu kitab suci, juga tidak mengetahui kuasa Allah, yang berarti bahwa mereka tidak benar-benar mengenal Allah. Karena mereka tidak melakukan pendalaman Alkitab, saudara, nggak ngerti dan menolak. Tidak akan diperlukan pernikahan di kehidupan berikutnya, karena tidak akan ada kematian. Wah, nggak enak dong, nggak ada pernikahan sana. Saudara, Tuhan itu pencipta kenikmatan. Apa yang kita alami di kehidupan akan datang itu di luar bayangan kita, gitu loh. Oleh karena itu tidak perlu melahirkan anak untuk menggantikan mereka yang meninggal. Yesus tidak mengatakan bahwa kita akan menjadi malaikat ketika kita dimuliakan di surga. Lebih dari itu, saudara. Ia mengatakan kita akan menjadi seperti malaikat dalam arti kita tidak akan berhubungan seks atau tidak menikah atau dikawinkan. Kisah-kisah bodoh yang kita dengar dari kartun tentang kita melihat orang-orang meninggal tiba-tiba ada malaikat di atasnya, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kenikmatan di surga itu ya, saudara, itu jauh dari lebih dari apa yang kita bayangkan, sehingga kalau kita belajar itu, kita harus menginginkan surga lebih dan lebih lagi, ya saudara. Itu dia. Tuhan kita tidak puas membantah pandangan bodoh orang Saduki tentang kehidupan mendatang. Dia juga ingin menjawab klaim mereka bahwa tidak ada kebangkitan, ya. Dan dia melakukannya dengan merujuk kepada Musa. Dia tahu bahwa Musa adalah satu-satunya otoritas yang akan mereka terima. Dia mengingatkan mereka akan Keluaran 3 ayat 6 di mana Tuhan berkata kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dia tidak mengatakan akulah Allah Abraham, karena itu berarti Abraham tidak ada lagi. Dengan mengatakan akulah, Tuhan memperjelas bahwa ketiga orang beriman ini pada saat itu masih hidup, dan mereka mengulang dari Allah dari Tuhan mengatakan bahwa dia mengenal mereka dan mengasihi mereka secara pribadi dan secara individu. Ya, adalah hal yang berbahaya untuk berspekulasi tentang kehidupan masa depan. Saudara, apapun pengajaran tentang masa depan itu bahaya. Tetapi kita harus bersandar pada otoritas firman Tuhan, karena hanya di sana kita memiliki kebenaran yang menjawab pertanyaan manusia tentang masa depan. Alkitab tidak memberikan kita segalanya, memberitahu kita segalanya tentang kehidupan masa depan, tetapi Alkitab memberikan kita dorongan dan pencerahan. Yesus menjawab orang-orang Saduki yang bodoh itu dan tidak tahu apa-apa tentang dengan sangat lengkap sehingga mereka dibungkam. Kata-kata dibungkam itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kata diam dalam Matius 22 ayat 34. Bahkan orang banyak pun takjub mendengar jawabannya. Dalam hal ini dia juga mengajarkan kita bahwa kita yang memiliki kehidupan yang kita merasa susah pada masa ini tidak usah takut, karena Tuhan telah menyediakan kenikmatan yang tak terbatas, karena dia sendiri adalah pencipta kenikmatan di masa akan datang. Yang kita perlu lakukan sekarang hanya menjaga iman kita kepadanya, saudara. Ya, di sana kita akan
forever young. Oke. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan tentang hukum. Ya saudara ya. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Sekarang ahli Taurat yang maju, saudara. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, saudara, pertanyaan etika tentang hukum. Orang-orang Farisi mungkin menikmati rasa malu yang dirasakan musuh mereka, orang-orang Saduki. Salah satu dari mereka menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan dan jawabannya, dan mengajukannya pertanyaannya sendiri. Ahli Taurat itu mewakili dia sendiri, ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kita memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa ia mengajukan pertanyaan itu dengan tulus dan dengan sikap rendah hati. Ini bukanlah pertanyaan baru karena para ahli Taurat telah memperdebatkannya selama berabad-abad. Mereka telah mendokumentasikan 613 perintah dalam hukum Taurat. 248 adalah positif, do it, dan 365 negatif, don't do it. Tidak seorang pun dapat berharap untuk mengetahui dan sepenuhnya menaati semua perintah ini. Jadi, untuk mempermudah, para ahli membagi perintah-perintah ini menjadi yang berat, yang penting, dan ringan tidak penting. Ya, seseorang dapat berfokus pada perintah-perintah berat dan tidak mengkhawatirkan perintah-perintah yang remeh. Kekeliruan di balik pendekatan ini adalah jelas. Tuhan Yesus berkata, Anda hanya perlu melanggar satu hukum, baik yang berat maupun yang ringan, untuk dinyatakan bersalah di hadapan Tuhan. Ya, jadi dengan jelas Tuhan mau kita untuk menjadi sempurna karena ia adalah sempurna. Tetapi manusia tidak bisa, karena itu kita butuh Tuhan Yesus yang sempurna. Ya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian darinya, ia sudah bersalah terhadap seluruhnya. Jadi Yesus mengutip kata sema, sebuah pernyataan iman. Dengarkanlah ya, yang diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi Ortodok. Jadi sema itu berasal dari kata Ibrani, yaitu mendengar tetapi juga melakukan. Jadi kata sema itu adalah dengar dan lakukan. Pengakuan iman dimulai dengan kata dengarkanlah hai orang Israel. Perintah terbesar adalah mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan Anda, dengan segenap milik kita, yaitu hati, jiwa, pikiran, kekuatan, harta benda, pelayanan, seluruhnya. Seperti koin untuk diberikan kepada kaisar, manusia harusnya memberikan dirinya seluruhnya kepada Allah. Itulah arti mengasihi Tuhan dengan sejati. Mengasihi Tuhan bukanlah memiliki perasaan yang baik tentang dia. Aku percaya Yesus. Bukan, you harus memberikan semuanya kepada Tuhan. Karena kasih sejati melibatkan kemauan juga hati. Di mana ada kasih, di situ akan ada pelayanan dan ketaatan. Apakah Anda mengasihi Yesus? Namun kasih kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan kasih kepada sesama. Ya. Jadi Yesus juga mengutip Imamat 19 ayat 18 dan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan sema, dengarkan dan lakukan. Seluruh hukum dan kitab para nabi bergantung pada kedua perintah ini. Kita dapat menambahkan bahwa ajaran-ajaran surat dalam Perjanjian Baru sebenarnya setuju dengan pernyataan ini dan sinkron, ya. Jika seseorang benar-benar mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya dan sesamanya. Jika kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kita tidak akan memiliki masalah dengan perintah-perintahnya. Kasih adalah dasar untuk ketaatan. Bahkan seluruh hukum itu semua diringkas dalam kasih. Jika kita mengasihi Allah, kita pasti akan mengasihi sesama kita. Dan jika kita mengasihi sesama kita,
kita tidak akan ingin melakukan apapun untuk menyakitinya. Ya, kita pikirkan perasaan orang lain. Namun Yesus memiliki makna yang lebih dalam untuk disampaikan dalam jawaban yang luar biasa ini. Orang-orang Yahudi takut akan penyembahan berhala. Ketika Yesus mengaku sebagai Allah, mereka menentangnya karena mereka tidak percaya bahwa menyembah makhluk adalah hal yang benar. Yesus menerima penyembahan dan tidak menegur mereka yang menghormatinya. Apakah ini penyembahan berhala? Tidak, karena dia sendiri adalah Allah. Namun, jika hukum Taurat memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama, maka tidaklah salah bagi orang-orang Yahudi untuk mengasihi Yesus. Sebaliknya, mereka berencana untuk membunuhnya. Kebalikannya, suatu hari ia akan berkata kepada mereka, "Jika Allah adalah Bapamu, tentunya kamu akan mengasihi aku." Mereka menerima otoritas hukum Taurat, tetapi mereka menolak untuk menaatinya dalam kehidupan mereka. Pada Yesus sudah kasihin, "Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub, aku adalah aku." Itu tertulis dalam hukum Musa, aku adalah aku. Kalau mereka jeli karena mereka ahli Taurat untuk yang telah belajar perjanjian lama, mereka tahu bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan awal itu tampaknya adalah orang yang jujur dan tulus. Ya, memang tidak semua orang Farisi munafik, tetapi orang jujur dan tulus pun masih dapat salah. Ia secara terbuka setuju dengan Yesus. Hal itu pasti membuat orang-orang Farisi takut. Yesus melihat bahwa hati orang itu tulus dan ia memuji atas kecerdasan dan kejujurannya. Apakah orang itu benar-benar masuk ke dalam kerajaan ketika ia sudah sangat dekat? Kita percaya demikian. Ya, kita percaya bahwa dia yang jujur ya akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, yang rusakin kita itu ego gitu loh. Kita udah tahu itu benar tapi hati kita nggak mau untuk ngakuinya gitu loh. Ya, nah kini Yesus telah menjawab 3 pertanyaan sulit. Ia telah membahas hubungan antara agama, pemerintahan, antara kehidupan ini dan kebangkitan kehidupan selanjutnya, dan kasih antara Tuhan dan sesama kita. Inilah adalah hubungan yang mendasar dan kita tidak dapat mengabaikan ajaran Tuhan kita. Namun ada satu pertanyaan yang lebih mendasar daripada ini, yang sebenarnya yang paling penting. Dan ini bukan musuh-musuhnya yang bertanya kepada Yesus. Yesus menanyakan kepada musuh-musuhnya. Ya, ini bagian terakhir, pertanyaan pribadi Yesus tentang siapa Mesias. Oke, Matius 22 ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Ya, katanya kepada mereka, "Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana ia mungkin ia anaknya pula?" Ya, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ya, oke, saudara, ini jawabannya adalah karena dia adalah Allah. Ya, saudara, pertanyaan pribadi tentang Mesias. Yesus tidak mengajukan pertanyaan ini sebagaimana yang ia lakukan ketika ia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurutmu siapakah aku ini?" Orang-orang yang berdebat dengannya ini tidak bersimpati terhadap tujuannya, dan mereka juga tidak jujur dalam menilai kredibilitasnya. Yesus harus mengambil pendekatan tidak langsung terhadap musuh-musuhnya. Ya, artinya cara dia memberikan pertanyaan itu beda. Ya, ia membuat pertanyaan ini terdengar seperti pertanyaan teologis lainnya, padahal sebenarnya itu adalah pertanyaan pribadi terpenting yang mereka hadapi. Anak siapakah Mesias? Ia bertanya kepada mereka. Sebagai ahli hukum yang terlatih, mereka tahu jawabannya. Dia adalah anak Daud. Jika mereka ditanya, mereka dapat merujuk ke seluruh hampir ke sejumlah kitab suci perjanjian lama. 2 Samuel, Mazmur, Mika. Telah dikatakan Mesias yang lahir itu adalah anak Daud. Nah, setelah mereka memberikan jawaban ini, Yesus mengajukan pertanyaan kedua.
Kali ini dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Tuhan Yahweh berfirman kepada Tuanku Adonai, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Setiap ahli sarjana Yahudi Ortodok menafsirkan ini menunjuk kepada Mesias. Allah memberikan kuasa duduk di sebelah kanan Allah untuk dapat menjadi Tuhan. Hanya Mesias yang dapat duduk di sebelah kanan Tuhan Yahweh. Yesus percaya pada inspirasi dan keakuratan kitab suci Perjanjian Lama karena dia berkata bahwa Daud mengatakan kata-kata ini dalam roh. Tidak seorang pun berani mempertanyakan keakuratan dan otoritas teks tersebut. Jika Mesias adalah anak Daud, kata Yesus, lalu bagaimana Mesias juga bisa menjadi Tuhannya Daud? Nah, ya kan? Hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan ini. Sebagai Tuhan, Mesias adalah Tuhan Daud. Sebagai manusia, dia adalah anak Daud. Dia adalah tunas Netzer ya, dan keturunan Daud. Mazmur 110 ayat 1 mengajarkan keilahian dan kemanusiaan Mesias. Dia adalah Tuhannya Daud dan dia juga adalah anak Daud. Tuhan dan manusia. Ketika dia melayani di bumi, Yesus sering menerima gelar mesianik anak Daud. Ya, referensinya ada di sana. Para penguasa telah mendengar orang banyak menyatakan dia sebagai anak Daud ketika dia memasuki Yerusalem. Mesias ya. Tapi Mesias juga adalah Allah, Tuhannya Daud. Nah, fakta bahwa dia menerima gelar ini adalah bukti bahwa Yesus tahu dirinya sebagai Mesias, anak Allah. Sebagai Allah, dia adalah Tuhannya Daud, dan sebagai manusia dia adalah anak Daud karena dia lahir dalam garis keturunan Daud. Para sarjana pada masa itu bingung tentang Mesias. Mereka melihat dua gambaran tentang Mesias di Perjanjian Lama dan tidak dapat mencocokkannya karena itu hanya bisa dibukakan di dalam Tuhan Yesus. Satu gambaran menunjukkan seorang hamba yang menderita, yang lain adalah seorang raja yang menang dan berkuasa. Yang satu adalah gambar domba yang disembeli, yang satu adalah gambar singa Yehuda. Apakah ada dua Mesias? Nah, bagaimana mungkin hamba Tuhan menderita dan mati? Jika mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan, mereka akan belajar bahwa hanya ada satu Mesias, tetapi dia akan menjadi manusia dan juga sebagai Tuhan. Dia akan menderita dan mati sebagai korban untuk dosa, dan juga dia kemudian akan bangkit dari kematian dengan satu kemenangan, dan suatu hari akan mengalahkan musuh-musuhnya. Namun para pemimpin agama memiliki ide-ide mereka sendiri. Mereka pakai pengertian sendiri. Mereka pakai cocok logi. Mereka pengen ide-ide mereka yang keluar, dan mereka tidak belajar firman Tuhan dengan benar. Mereka tidak ingin berubah, saudara. Mereka hanya ingin doktrin-doktrin yang menyenangkan telinga mereka saja. Doktrin-doktrin yang cocok dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka telah menerima ajarannya karena ajaran Tuhan itu bertentangan sekali dengan apa yang diinginkan manusia, saudara ya. Mereka juga harus menerima sebagai Mesias, dan ini mereka tidak akan lakukan, ya, tidak mau lakukan, saudara. Penutup, saudara, hasil dari dialog hari ini adalah bungkam, keheningan, diam di pihak musuh-musuhnya. Mereka tidak berani bertanya kepada Yesus lagi, bukan karena mereka telah mempercayai kebenaran, tetapi mereka takut menghadapi kebenaran. Mereka ada di dalam kegelapan. Mereka takut terang dunia menyinari kebobrokan mereka, saudara. Ya, karena mereka tidak berani menanyakan sesuatu kepadanya, namun mereka juga tidak berani menghadapi kebenaran dan bertindak berdasarkan kebenaran itu. Jangan kita lakukan. Mendingan kita dianggap bodoh tapi selamat, ya, daripada kita takut kebodohan kita terbongkar tapi nggak selamat. Ya, itu dua pilihan, saudara. Membuat keputusan tentang Yesus Kristus, saudara, membuat keputusan tentang Yesus Kristus dan menerima kebenarannya adalah masalah hidup atau mati. Buktinya di sana dan diteliti oleh semua orang. Kita dapat menelitinya secara defensif, atau kita akan kehilangan kebenaran. Atau kita dapat menelitinya secara jujur dan rendah hati dan menemukan kebenaran.
percaya, dan diselamatkan. Saudara, para pemimpin agama di zaman Yesus dan juga berlaku untuk di zaman sekarang, kadang-kadang dibutakan oleh tradisi, kedudukan, dan kesombongan yang egois, sehingga mereka tidak mau melihat kebenaran dan menerimanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita jangan dan tidak berani harusnya membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan mereka hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan Sang Raja menjelaskan tentang palsu agama palsu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akhiri Bible study malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Kami menjunjung tinggi tentang kebenaran, kami tidak kompromi. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah Yesus kebenaran kami. Oleh sebab itu malam hari ini bersyukur buat pengajaran ini. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat bagi kami semuanya. Roh-Mu memberikan hikmat pengertian bagi kami. Melalui Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan, sehingga kami boleh terus meyakini, karena kami tetap yakin bahwa kami akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan untuk menikmati apa yang sudah disediakan di surga, yaitu yang Engkau yang memberikan kenikmatan bagi kami yang melampaui apa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan kuasa Roh-Mu. Berkati hamba-Mu, Pak David yang mengajarkan kami, kiranya juga Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dengan luar biasa, sehingga pengajaran-pengajaran yang sudah di-planning dan direncanakan, kiranya Engkau memberkatinya, sehingga apa yang diajarkan bagi kami, Tuhan memberkati Pak David, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya apa yang diperkatakan hamba-Mu ini terus membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kebangunan, membawa terobosan bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur juga berkati kami yang ada dalam kelas ini. Berkati Tante Pocu, kiranya Tuhan berkatinya, kesehatan, kekuatan yang lebih lagi akan cintaan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati terus Pak Feli, biarlah semakin hari juga semakin cintakan Tuhan, melihat setiap kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Yeni yang terus tetap setia, semangat untuk mengikuti Engkau Tuhan, sehingga Tuhan terus memberkati untuk semakin hari semakin berjiwa muda di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Pak Kelvin, kiranya Tuhan mengaruniakan apa yang saat itu Tuhan percayakan dalam kehidupannya dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Tambahkan terus kasih setia dan anugerah-Mu buat Pak Hari Gunawan, biarlah kiranya juga kasih setia-Mu mengalir memenuhi kehidupannya, sehingga kerinduan hati apa yang saat ini menjadi kerinduannya Tuhan sempurnakan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan Pak Ari Gunawan di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Rachel Sugi, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka semuanya, pimpin terus dan dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap hari dalam kehidupannya sesuai dengan tuntunan-Mu. Bapak Eko, Tuhan berkati dalam pekerjaannya dan pelayanannya sekalipun apa saat ini menjadi kerinduan hati, Tuhan memberkatinya. Juga Pak Hari, Bu Tanti, Tuhan berkati rumah tangga ini, terus semakin hari semakin tambahkan keciptaannya dalam melayani Engkau. Yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Tuhan berkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila malam hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka juga dalam aktivitas mereka, dalam kegiatan mereka semuanya. Kiranya mereka juga melihat setiap kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih. Kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dan menerima berkat yang daripada Engkau. Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kami satu-satunya, semoga Engkau mengaruniakan kami dan menguduskan kami seluruhnya, dan semoga tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna menantikan kebangkitan tubuh yang mulia ini. Dan dari saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus akan menyertai kita sekalian. Amin.